Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini suasananya berbeda karena di sini ada kelas 4 ya. Bunila minta kelas 4 untuk gabung di kelas 5 karena Bu Viro sedang sakit. Semoga besok Bu Viro bisa masuk kembali. Kita doakan segera sembuh ya. Nah, anak-anakku, hari ini siapa yang tidak masuk untuk kelas 4? Ada? Tian? Tian nggak masuk ya? Lalu kelas 5 ada yang nggak masuk? Nggak ada, masuk semua. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Baiklah anak-anakku, silakan kalian berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Guruku Tersayang. Silakan berdiri semuanya. Baiklah, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, hari ini kita untuk kelas 4, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok dan ide pendukung ya. Dengan tujuan pembelajaran yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks non-fiksi secara lisan dan tulis. Yang kedua, menyimpulkan isi teks non-fiksi dan berdasarkan gagasan. Untuk yang kelas 5, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, yaitu sistem gerak, dengan tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi alat gerak manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi alat gerak aktif dan pasif, serta membandingkan alat gerak manusia dan hewan. Begitu ya anak-anak. Kalian sudah di kelompoknya masing-masing. Untuk kelas 4, silakan perhatikan materi yang ada di video yang ada di layar di depan ya. Tolong perhatikan. Nah, untuk kelas 5 ini materinya bisa dilihat di depan ya. Tentang organ gerak pada manusia. Apa saja? Nah, apa yang kamu ketahui tentang gerak pada manusia? Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuhnya. Lalu, apa saja organ gerak pada manusia itu? Yang pertama, alat gerak pasif ya. Alat gerak pasif yaitu berupa tulang yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, yang membentuk ya, dan tempat untuk menempel otot. Gerak aktif berupa otot yang memiliki suatu senyawa kimia sehingga dapat bergerak dan menggerakkan tulang yang menempel dengan otot. Lalu organ gerak pasif manusia, apa saja? Tulang tengkorak, tulang dada, tulang lengan, tulang panggul, tulang kaki, dan sekarang organ gerak aktif pada manusia, otot polos, otot lurik, otot jantung. Nah, itu adalah materi organ gerak pada manusia. Bu Guru akan membagikan ya lembar LKPD untuk kelompok masing-masing. Untuk kelas 4, silakan diskusikan di kelompoknya masing-masing. Dan untuk kelas 5, Bunila akan bagikan LKPD untuk kelompoknya. Ya, ini sudah. Nah, silakan diskusikan di kelompoknya masing-masing ya, untuk kelas 4 dan kelas 5. Baiklah, sudah? Oke, anak-anak sekarang kelompok yang kelas 4, kelompok 1 dulu silakan maju ke depan. Di sini ada tugas bacaan 1, untuk kelompok 1 silakan cari ide pokoknya. Silakan dibacakan dulu bacaan satunya. Pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat maupun bahan industri. Salah satu peranan pohon yang paling penting bagi manusia dan segala makhluk hidup adalah pokok merupakan penghasil udara segar yang ada di dunia. Nah, ide pokoknya apa, Mas? Pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke, betul nggak kelompok 2? Betul, silakan duduk. Untuk kelompok 2, yang kelas 4. Yuk, maju ke depan. Silakan cari ide pendukungnya, ya. Tadi kan sudah ide pokoknya, sekarang ide pendukungnya. Langsung dibacakan Mbak ini ide pendukungnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat maupun bahan industri. Salah satu peranan pohon yang paling penting bagi
manusia adalah segala makhluk hidup. Terima kasih, betul nggak? Untuk ide pendukungnya, betul. Sekarang untuk kelas 5,1, sebutkan anggota, yaitu rangka gerak manusia pada tangan. Humerus, radius, ulna, carpellus. Terima kasih. Untuk yang kelompok 2, kita sebutkan gerak otot gerak yang ada di kaki. 1 femur, 2 patella, 3 tibia, 4 fibula. Betul atau 3 anak-anak? Betul. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Bu Nila akan bagikan LKPD bagi individu sebagai evaluasi materi pada pagi hari ini ya. Kalian kerjakan masing-masing. Ya, untuk kelas 4 silakan tulis nama, nomor absen, kelas. Untuk yang kelas 5. Nah. Silakan dikerjakan ya. Sudah diskusikan dikerjakan masing-masing sudah? Silakan kumpulkan anak-anak untuk yang kelas 4 di sini, kelas 5 di sini. Silakan dikumpulkan ke depan. Baiklah anak-anakku, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Bu Nila akan mengoreksi hasil dari evaluasinya. Oke, alhamdulillah hasil evaluasi pada materi pada pagi hari ini telah menunjukkan baik, sangat baik. Berarti ini tandanya kalian sudah memahami materi yang kelas 4, materi tentang ide pokok dan ide pendukung. Kelas 5 tadi apa? Sistem gerak pada manusia. Nah, Bu Nila mau tanya ke kelas 4, apa sih yang dinamakan gagasan pokok? Ide utama dari sebuah paragraf atau teks. Sedangkan ide pendukung apa? Informasi pelengkap yang menjelaskan gagasan pokok. Betul. Untuk yang kelas 5, apa yang dinamakan alat gerak aktif? Yaitu otot bagian tubuh yang membantu pergerakan dengan kontraksi. Betul. Untuk alat gerak pasif apa saja tadi? Tulang rangka tubuh yang membentuk dan tempat menempel otot. Sudah paham anak-anak untuk materi pada pagi hari ini? Sudah. Oke, Bu Nila akan memberikan tugas di rumah. Untuk yang kelas 4 tadi di halaman 64, silakan dikerjakan. Minggu depan dicocokkan dengan Bu Viro. Untuk yang kelas 5, tugas rumahnya di halaman 100. Kalian kerjakan, nanti dicocokkan atau dikoreksi bersama Bu Nila. Baiklah anak-anakku, untuk materi pada pagi hari ini sudah selesai. Ya, jangan lupa tetap semangat, belajar di rumah. Jangan lupa membaca, kerjakan tugas rumahnya. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.